IR itu memperkenalkan kepada si eh, teman-teman kita di pengajian itu, temannya mereka. Tadi saya berteleponan jam 2. Dia juga sesalkan, dia juga sesalkan. Kalau dia berbohong bang, kenapa masih dalam rumah di bawah? Bang, kapan setahu abang terjadi pernikahan siri itu? Kalau info yang saya dapat tuh, Ya. Assalamualaikum Bang Rasman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Rasman, izin Bang menanggapi yang lagi viral Bang. Artis berinisial IR dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan atau perzinaan. Abang memandangnya secara hukum seperti apa Bang sebagai praktisi Oh hukum? iya baik. Ya, terima kasih. Memang tadi saya mempost di Instagram saya dan banyak orang yang bertanya tentang pendapat hukum saya. Dan saya memang tadi eh, sempat berkomunikasi dengan salah seorang yang boleh saya katakan cukup mengetahui perjalanan spiritual saudari, ya kalau bisa kita sebut ya IR ya, atau Inara Rusli karena sudah menjadi rahasia umum, dengan seorang laki-laki yang katanya pengusaha asal Medan. Dan menurut informasi yang saya dapat, infonya ya, seandainya Iya. ini benar, bahwa IR ini dengan si laki-laki yang katanya berasal dari Medan, seorang pengusaha, itu memang sudah diperkenalkan oleh IR kepada seseorang di salah satu pengajian bahwa IR ini punya hubungan dengan seorang laki-laki yang ya kira-kira minta doanya kira-kira gitu. Dan pada saat itu yang disampaikan bahwa si laki-laki tersebut adalah seorang laki-laki yang single. Single ini bisa duda, bisa juga single karena memang belum pernah menikah. Nah, jadi karena disampaikan seperti itu ya, dan dalam konteks ajaran Islam pernikahan itu adalah disunnahkan untuk disegerakan, maka si teman dekat mereka ini yang juga teman dekat saya mengatakan bahwa ya kalau bisa kalian lanjut saja ke pelaminan, artinya dinikahkan. Nah, belakangan muncul informasi bahwa IR ini dengan si pengusaha ini sudah menikah siri dan dinikahkan oleh kakaknya IR. Nah, dalam pemikiran teman saya ini dan teman mereka ini, bahwa ini adalah hal yang biasa. Nah, tiba-tiba dalam 2 hari terakhir muncul ke permukaan berita yang bombastis bahwa seorang perempuan yang mengaku sebagai istri dari si pengusaha melaporkan dugaan perselingkuhan dan atau perzinahan ke Polda Metro Jaya. Dan ini dibenarkan oleh Kabid Humas. Nah, bagaimana pendapat saya? Nah, pendapat saya, memang dalam undang-undang perkawinan dan atau aturan hukum yang baru, ya,
seseorang yang katakanlah istri daripada seorang suami, ketika mengetahui suaminya melakukan perzinahan, dapat diambil tindakan hukum. Kalau untuk pasal perselingkuhan itu nggak ada. Ya, dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada yang disebut dengan perselingkuhan. Tapi kan dia udah nikah secara siri, Bang. Sebentar dulu. Nah, jadi dengarin penjelasan saya. Jadi, kalau mereka sudah pernah menikah dan atau sudah menikah, maka si pengusaha ini tidak dapat dituntut. Tidak dapat dituntut oleh istrinya kalau dia sudah menikah. Nah, pertanyaannya, apa yang disebut dengan nikah siri dengan nikah administrasi? Siri itu kan artinya nikah yang tidak dipublish. Kalau secara agama sudah sah menjadi istri dari si laki-laki, maka tidak ada alasan hukum untuk melaporkan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah si laki-laki ini jujur pada dirinya? Apakah dia mengaku kepada IR sebagai seorang single? Itu dulu. Atau dia mengaku bahwa dia punya istri. Kalau dia mengaku sebagai seorang single, artinya dia berbohong kepada IR. Nah, IR tidak bisa dipersalahkan dalam persoalan ini. Nah, lalu kemudian, kalau misalnya si pengusaha ini atau si laki-laki ini tidak memberitahu kepada istrinya, kemudian terjadi hubungan, bahkan pernikahan pun tidak dia beritahu, maka yang harus diproses secara hukum adalah si laki-laki ini, karena dia berbohong. Nah, untuk masuk pada pendekatan hukum yang pro justisia, digunakan alat ujinya itu CCTV. Nah, kalau saya lihat dari kutipan wawancara istri si laki-laki ini di Denny Sumargo podcast, dia punya rekaman CCTV. Tapi dia mengatakan di situ bahwa si suaminya ini sudah sering mengatakan bahwa ingin berpoligami. Apakah kata-kata ini dia sampaikan untuk menarik simpati istrinya agar diizinkan? Dan pada waktu itu dia belum berpoligami, belum dia beristri kepada IR. Atau sudah. Nah, jadi di mana persoalannya sekarang? Persoalan titik balik yang serius adalah pada kejujuran si laki-laki. Nah, tadi juga saya sempat diskusi dengan keluarga saya. Dalam konteks izin istri untuk menikah, dalam agama itu tidak perlu. Tidak perlu izin istri seorang laki-laki berpoligami. Tapi dia wajib memberitahu bahwa dia telah menikah. Gunanya apa? Gunanya kalau dia menikah dengan seorang perempuan lain, kalau besok ketemu dia di jalan, dia tahu bahwa itu adalah istri dari suaminya. Kalau dia punya keturunan dari istri baru, maka istri tua tahu bahwa itu ada keturunannya. Makanya kita memberitahu, tidak boleh bersembunyi, tidak perlu ada izin gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, si laki-laki ini kalau menurut penjelasan dari istrinya, itu dia hanya disampaikan secara sekilas akan berpoligami. Dan ternyata istrinya tidak menerima. Jadi kalau kita lihat dari kasus ini, siapa yang dipersalahkan? Yang dipersalahkan adalah si laki-laki itu. Saya bersimpati sekali terhadap IR.
Dan dia down. Kenapa? Karena yang terbayang di pikiran IR adalah si laki-laki ini seorang single. Dan ketika saya lihat wawancara dia di salah satu TV swasta, juga dia mengatakan bahwa ini lebih muda dari dia dan single. Nah, si laki-laki ini yang tidak jujur. Nah, jadi kalau misalnya dilaporkan ke polisi, maka yang paling bertanggung jawab adalah si laki-laki. Tetapi dalam konteks rumusan hukum hari ini, kalau dua-dua dilaporkan, dapat dibuktikan misalnya IR sudah tahu kalau dia punya suami, dan mereka belum menikah, tidak juga diberitahu kalaupun misalnya ini kepada istrinya si laki-laki, maka dua-duanya bisa diproses secara hukum. Tapi dalam konteks yang saya lihat hari ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah si laki-laki. Begitu. Tapi maksudnya kalau untuk 284 itu artinya gimana Bang? Maksudnya penjelasan Abang sebagai praktisi hukum pasal 284 yang dilaporkan oleh Mawa terhadap Iya, itu Mawa gimana? kan yang dilaporkan itu kan pasal perselingkuhan atau perzinahan kan. Iya. Nah, Maksud perzinahan, saya udah bilang perselingkuhan tidak ada. Perzinahan. Kalau perzinahan dalam konteks hukum Islam, bicara hukum Islam ya, karena istrinya ini kan bercadar, mereka ini juga ikut pengajian. Itu nggak gampang. Tidak gampang membuktikan itu. Kalaupun ada CCTV, apakah di kamar itu CCTV? Kalau mereka melakukan perbuatan di dalam kamar, apakah dia lihat di kamar itu melalui CCTV? Saya yakin kamar tidak ada CCTV. Tapi di ruang tamu mungkin ada CCTV. Apakah di ruang tamu mereka melakukan itu? Kita lihat dulu. Kalau di dalam ruang tamu melakukan hubungan badan, mungkin bisa dipastikan itu mereka. Tapi kalau keluar kamar kemudian pakai handuk, belum tentu juga mereka melakukannya. Nah, jadi yang menjadi sangat serius sekarang bahwa pertama dari bukti, yang kedua dari kejujuran si laki-laki. Nah, yang ketiga, kalau ini diproses secara hukum, ya suami si Mawa itu yang jadi masalah hukum. Kalau IR-nya dia tinggal mengatakan bahwa saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau dia punya istri. berarti pasal Tentu yang dia punya, bentar, tentu dia punya fakta. Fakta contoh, dia punya manajer, dia punya asisten, dia punya keluarga. Nah, tentu dia juga sudah bercerita kepada keluarganya bahwa si laki-laki ini single. Makanya dia mau menikah, makanya dia mau berhubungan badan kalau mereka sudah menikah. Nah, tapi kalau ternyata belakangan dia tahu bahwa ini belum menikah, terus siapa yang harus dipersalahkan? Ya si laki-laki itu. Itu yang harus diproses secara hukum. Jadi, tapi jangan lupa, si M ini, si istrinya ini, ingat bahwa yang paling bertanggung jawab dalam hukum adalah si laki-laki. Begitu pendapat hukum saya. berarti pasal yang paling mendekati untuk dikenakan kepada suaminya ini itu pasal apa Bang? Penipuan berarti ya Bang ya? Nah, dulu pernah kasus ini terjadi waktu saya nangani Bella Luna. Waktu kasus Bella Luna dengan Nana, ingat dulu kan, 2018. Iya. Nah, saya menangani kasus itu. Nah, si laki-laki ini mengaku sudah bercerai. Nah, kemudian terjadi proses pernikahan antara Bella dengan si Nana. Bahkan diresepsikan di hotel. Lalu kemudian istrinya Shirley datang ke saya. Lalu kemudian kami laporkan. Apa yang dilaporkan? Yaitu menghilangkan asal-usul perkawinan. Nah, itu yang betul. Jadi pasal yang dilaporkan oleh si Mawa harusnya itu adalah menghilangkan asal-usul perkawinan kepada si suaminya. Oh, gitu. Nah, tinggal suaminya nanti yang akan berbicara. Kalau ternyata IR sudah tahu bahwa dia punya istri, kemudian mau menikah, maka konsekuensinya si istri bisa melaporkan kalau istrinya tidak tahu kalau dia punya suami. Nah, itulah yang harus didalami oleh seorang laki-laki. Jadi tidak segampang itu. Nah, sekarang kan Bahar Smith ribut. Masalah menikah juga. Nah, sekarang IR ribut. Nah, sekarang saya kasih
komentar. Saya sendiri yang berpoligami, saya beritahu. Saya beritahu itu kepada keluarga saya. Setiap saya menikah, saya kasih tahu. Saya bilang, saya sudah menikah dengan ini. Saya kasih tahu. Kalau saya anggap itu waktunya, timingnya kapan? Kapan yang tepat? Tapi pada akhirnya saya kasih tahu. Kenapa? Besok-besok, kalau misalnya ini punya anak, kita punya anak, tidak saling kenal, terjadi pacaran antara anak kita padahal satu ayah, kan repot, bos. Itulah beratnya urusan pernikahan ini, apalagi berpoligami. Jadi jangan dimudah-mudahkan. Saya menyesalkan tindakan si laki-laki ini. Ya, kalau dia memang mampu, mau, cukup waktunya, ya apa salahnya? Tidak ada hak istri melarang suaminya berpoligami. Tidak boleh. Termasuk hak anak. Ya, tidak boleh. Kalau dia mau berumah tangga lagi, dia merasa mampu, dia merasa mampu membagi waktu, dia bisa membagi waktu, bukan 7 hari bagi 3,5-setengah, bukan. Mampu dan mau, ya silakan. Tapi beritahu kepada istrimu. Nah, jangan besok-besok misalnya mantan istri, tiba-tiba dia, walaupun udah mantan istri nih, tiba-tiba dia kawin sama laki-laki lain, lalu kemudian dia punya anak, kenalan sama anak kita, pacaran mereka, problem juga itu, karena dia pernah jadi istri kita. Jadi tidak boleh dimudah-mudahkan gitu. Nah, saya memahami kemarahan dari M, istrinya si laki-laki. Tetapi menurut saya, kenapa langsung lapor polisi? Kenapa nggak tabayun dulu? Tabayun itu kan tanya dulu baik-baik kan, jangan langsung diledakin gitu loh. Nah, tapi barangkali itu, sehingga sekarang IR ini kan stres. Dia dulu mengeluhkan karena suaminya diduga berselingkuh. Nah, sekarang dia melakukan hal yang sama. Itulah yang dihantam oleh netizen kan. Ya, saya mau menyampaikan agar IR tegar, dan saya dan tim ya bersedia untuk membantu beliau. Karena dari aspek pendekatan agama dan hukum, harusnya si IR ini tidak boleh dikenakan. Begitu. Tapi Bang, apakah ada pasal untuk dikenakan pada sang suami bahwa tentang pernikahan tanpa izin istri? Apakah ada, Bang? Begini, pernikahan yang mewajibkan izin istri itu, kalau itu dicatatkan, membutuhkan buku nikah, di KUA. Karena itu nanti ketika dia berumah tangga, dua-dua dicatatkan, dia harus memilih kakak. Kakaknya di mana? Pakai istri pertama, kakak atau istri kedua. Tapi anak kan harus ada, makanya orang yang menikah siri pun sekarang, itu di Kementerian Dalam Negeri diatur bahwa orang yang menikah siri itu boleh dicatatkan secara administrasi. Supaya kalau lahir anak ada BIN-nya. Kalau laki-laki BIN, kalau laki-laki perempuan binti gitu. Jadi ini terobosan hukum yang bagus ya. Tetapi tetap harus diberitahu kepada istri. Nah, inilah resikonya kalau si suami tidak jujur. Sehingga dia merasa bahwa suami saya direbut oleh suami saya direbut oleh si IR. Mereka telah berzina, laporkan. Kan gitu. Nah, IR-nya kan kalau dia jelaskan, saya nggak tahu, sumpah. Saya ini saksinya, dia bilang dia single. Terus gimana? Mengenakan ke dia, kalau dia punya bukti. Oh iya, kenapa kamu masuk kamar itu? Ya kami udah nikah. Ini saksinya begini, saya nggak mungkin nggak layani dia. Nah, siapa yang kena? Ya, dari mana pasalnya? Pasal menghilangkan asal-usul perkawinan. Ada itu. Pasal itu. Iya. Nah, ini dulu dengan itu langsung si Nana dan Bella bercerai. Bisa langsung. Bisa. Mahar dikembalikan dan lain sebagainya kan. Karena kita laporkan itu. Kalau saya nggak salah waktu itu di Polres Bekasi.
dan akhirnya terjadi perdamaian. Iya, iya. Begitu. Jadi aspek hukumnya dari situ. Kalau diambil dari perzinahannya, ya nggak tepat juga lah kalau IR harus dicerat. Saya Jadi, yakin IR tidak tahu kalau dia punya istri. oke, oke. Karena kan diceritakan oleh si M, istrinya si laki-laki ini, bahwa mereka tuh happy-happy aja, ketawa-ketawa. Ya, mungkin dia merasa bahwa ini suami gua, dia nggak ada istri atau single di sini, mantan atau duda dan lain sebagainya. Tapi Sehingga kalau dia dengan happy. Kalau dia punya istri, saya yakin nggak berani dia dalam rumah atau tempat tinggal yang di Jakarta, yang tempat tinggal ini misalnya juga rumah tinggal dia bersama dengan istrinya. Kalau istrinya datang dari Medan, itu nggak mungkin juga kan, si laki-laki ini kan punya duit. Tadi sempat diskusi saya dengan si teman saya ini yang ya orang yang ketemu pengajian dengan si IR ini juga mengatakan, Bang, kalau dia misalnya kenapa di rumah, ya karena dia mungkin menjelaskan dia istrinya, kalau di hotel dia aman kan, tidak ada CCTV. Nah itu membuktikan bahwa si IR ini yang dia tahu ini milik dia sendiri. Kalaupun ini sudah beristri, mungkin dia bercerai, mungkin begitu. Jadi problem rumah tangga ini tidak segampang yang dibayangkan. Jadi Islam itu mengatur bisa dua, tiga, bahkan empat. Tapi batasan-batasan syar'i, aturan-aturannya ketat. Tidak boleh dengan kita mengiming-iming seorang perempuan, pada akhirnya kita bilang oh kita istri aku sekian. Enggak, harus diberitahu. Nah kita yang harus tahu itu, diri kita yang harus tahu. Kalau kita misalnya si laki-laki ini menganggap, oh kalau aku kasih tahu sekarang gawat ini, ya harus dia berpikir kalau gitu jangan kebawa ke rumah. Tapi kemana? Bawa ke hotel. Nanti tunggu waktunya. Jangan terlalu lama. Supaya istri muda ini tidak curiga. Saya pernah mengalami fase-fase itu. Saya pernah mengalami fase itu. Jadi di awal saya beritahu bahwa saya mau ini nih. Ada ribut dengan rumah tangga. Memang betul saya lagi ribut. Nah, tapi ribut. Pada akhirnya kita nggak jadi pisah. Tapi saya udah menikah nih. Ya saya bawa dia ke satu kota di mana saya di situ menjabat sebagai anggota DPRD, ya pada akhirnya dengan itulah saya memberi penjelasan bahwa saya punya istri di sini. Itu juga lah yang saya sampaikan kepada istri tua saya. Saya ini sudah menikah, orangnya di sini. Begitu. Jadi semuanya terbuka. Jadi tidak boleh sembunyi-sembunyi. Sebenarnya dalam Islam gak ada menyuruh orang menikah sembunyi-sembunyi. Nikah ya nikah. Gitu. Jadi kalau dibilang nikah siri bawah tangan, dalam Islam nggak ada nikah siri. Yang ada nikah. Rukun nikah terpenuhi, sah nikahnya. Nah kalau secara negara, itu udah hukum tadi. Jadi kalau dia mau dikenakan, ya menghilangkan asal-usul pernikahan atau perkawinan. Di situ kenanya dia. Jangan masukkan pasal perzinahan. oh, oke. Karena argumentasinya menjadi mumet gitu. Kalau pasal perzinahan berarti kan ada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah perempuan ini bisa membantah, saya tidak tahu dia ada istri. Kan tidak ada kewajiban saya juga harus memberitahu, kau kasih tahu istrimu ya. Orang dia bilang ke saya nggak ada istri kok. Jadi laki-laki ini pun harus dipersoalkan secara hukum bisa, tetapi tidak fair dong kalau IR juga harus kena. Nah, jadi kalau mau menghukum si laki-laki, ya pakai itu tadi, menghilangkan asal-usul perkawinan. Tapi kalau Tetapi kalau ingin menghukum dua-duanya, IR ya tentu dia boleh laporkan. Tapi kalau IR mengatakan pernikahannya sudah terjadi, ada saksi yang berbohong dari si laki-laki, ya si IR-nya pasti lolos. Begitu. IR-nya tapi bisa melaporkan suaminya tersebut gak atas dugaan penipuan? Bisa lah, Bisa. bisa sekali. Jadi cara yang paling elegan adalah IR melaporkan si laki-laki ini. Bisa. Nah, dia apa namanya? Dia korban dari bujuk rayu, Oh. penipuan. Mm-mm.
Saya ditipu gitu. Dia membujuk rayu untuk kepentingan pribadi dari si laki-laki. Nah, jadi ini kan aktornya siapa sebenarnya? Aktornya kan si laki-laki ini, bukan IR. Apalagi tadi keterangan dari teman saya itu bahwa ya IR ini selama ini orangnya memang sudah ngaji dan lain sebagainya, apalagi mereka bertemu di pengajian. Nah, IR itu memperkenalkan kepada si eh, teman teman kita di pengajian itu, temannya mereka. Tadi saya berteleponan jam 2. Oh, Bang, siapa Bang temannya Bang? Apakah Ustadz Dery Bang? Adalah. Nah, Oh, tapi berarti itu tadi gitu. teman abang itu mengetahui semua hubungan Ya, IR dengan suaminya tersebut yang nikah siri itu, iya, um, Ihsan itu ya. iya. Dia juga sesalkan. Dia juga sesalkan. Kalau dia berbohong, Bang, kenapa masih dalam rumah di bawah? Bang, Gitu. kapan sih Bang terjadinya pernikahan siri itu Bang? Apa? Kapan setahu abang terjadi pernikahan siri itu? Kalau info yang saya dapat tuh Agustus. Oh, Agustus kenalan, nikahnya September. Bertemunya dengan si teman kita di pengajian itu Oktober. oh, iya iya. Di Medan nikahnya berarti Bang. Saya nggak tahu kalau tempatnya. Oh, oke oke oke. Nah, Siap. oke, Oke, cukup. Thank ya. you. Siap. Ya. Terima kasih Bang penjelasannya Bang.